Jumpa lagi dengan Kak Nila di sini dalam channel Sekolah Dasar TV yang akan senantiasa menemani adik-adik semua dalam belajar di rumah. Kali ini Kak Nila akan mengajak adik-adik semua untuk menjelajah materi dari kelas 2, tema 2, subtema 2, pembelajaran 1. Nah, sebelum kita belajar seperti biasa, adik-adik ambillah pensil dan buku kalian, duduklah yang manis, dan dengarkan baik-baik materi yang akan Kak Nila sampaikan. Materi apa yang akan kita pelajari hari ini? Yang pertama, menyebutkan kembali isi teks pendek. Yang kedua, mengenal gerakan kepala, tangan, dan kaki. Yang ketiga, mengubah penjumlahan dalam bentuk perkalian. Perhatikan gambar berikut. Benny datang ke rumah Udin bersama Edo, Siti, dan Lani. Mereka memetik jambu bersama. Mereka bermain dengan riangnya. Apa yang sedang dilakukan Benny dan teman-teman pada gambar tersebut? Ya, mereka sedang memetik jambu. Adik-adik, bagaimana cara mereka memetik jambu? Cara mereka memetik jambu adalah dengan memanjat pohon, memetik langsung, dan menggunakan galah. Ayo kita baca bersama teks berikut ini. Memetik jambu di rumah Udin. Pohon jambu di rumah Udin sedang berbuah. Udin mengajak Benny dan teman-teman untuk bermain di rumahnya. Mereka memetik jambu yang tumbuh di depan rumah. Buahnya sangat banyak. Udin dengan semangat memanjat pohon jambu. Benny memetik jambu dengan menggunakan galah. Lani memetik jambu yang buahnya tidak terlalu tinggi. Sementara Edo dan Siti mengumpulkan buah jambu yang sudah dipetik. Mereka bermain dengan riang gembira. Adik-adik, setelah kalian membaca teks tadi, sekarang saatnya menjawab pertanyaan berikut ini. Pertanyaan pertama, apa yang dilakukan Benny dan teman-teman? Ya, betul sekali. Benny dan teman-teman sedang memetik jambu di rumah Udin. Pertanyaan kedua, siapa saja yang ikut bermain di rumah Udin? Yang ikut bermain di rumah Udin yaitu Benny, Lani, Edo, dan Siti. Pertanyaan ketiga, di mana Benny dan teman-teman memetik jambu? Ya, di depan rumah Udin. Pertanyaan keempat, bagaimana cara Benny dan teman-teman memetik jambu? Betul sekali adik-adik. Cara mereka memetik jambu yaitu dengan memanjat pohon, memetik secara langsung, dan menggunakan galah. Selanjutnya pertanyaan nomor 5. Apa yang digunakan Benny untuk memetik jambu? Betul adik-adik, yang digunakan Benny merupakan sebuah alat bantu, yaitu galah. Oke adik-adik semua, kegiatan yang Benny dan teman-teman lakukan dalam memetik jambu dapat dijadikan sebuah tarian. Apakah kalian tahu tarian apa yang bisa dilakukan? Amati gambar berikut ini. Dan Kak Nila akan memberikan contoh gerakan yang bisa dilakukan. Sebagai contoh, gerakan kepala dimulai dari
menengok ke kanan, menengok ke kiri, menengadah ke atas ke belakang, dan menunduk. Sedangkan gerakan tangan dimulai dari gerak tangan ke atas, gerak tangan ke bawah, gerak tangan ke samping kanan, kemudian gerak tangan ke samping kiri. Setelah adik-adik di rumah melakukan kegiatan menari dengan mengikuti gerakan memetik jambu, sekarang Kak Nila meminta bantuan adik-adik semua untuk menghitung berapa jumlah jambu yang diperoleh oleh Benny dan teman-temannya. Diskusikanlah soal berikut ini. Benny memetik 7 buah jambu. Udin memetik 7 buah jambu. Lani juga memetik 7 buah jambu. Semua jambu yang telah dipetik dikumpulkan oleh Edo dan Siti. Jambu tersebut dimasukkan ke dalam keranjang. Berapa jumlah jambu yang ada di dalam keranjang? Bisakah adik-adik di rumah membantu Kak Nila untuk menjawab pertanyaan berikut? Mari bersama-sama kita bahas ya adik-adik. Jambu yang dipetik Benny sejumlah 7 buah. Jambu yang dipetik Udin sejumlah 7 buah. Jambu yang dipetik Lani sejumlah 7 buah. Nah, berapa jumlah jambu semuanya ya adik-adik? Adakah yang bisa membantu Kak Nila? Ya, karena Benny, Udin, dan Lani masing-masing memetik 7 buah jambu, maka kita tuliskan di sini 7 ditambah 7 ditambah 7. Dari penjumlahan berulang ini akan kita ubah ke dalam bentuk perkalian adik-adik. Bagaimana caranya? Pertama, kita hitung dulu berapa jumlah angka 7 di sini. 1, 2, 3. Maka akan kita tuliskan dulu angka 3. Kemudian kita kalikan angka yang dijumlahkan. Berapa angka yang dijumlahkan adik-adik? Ya, betul. Angka yang dijumlahkan adalah angka 7. Jadi, hasil perkaliannya adalah 3 dikali 7 sama dengan 21. Nah, bagaimana adik-adik? Apa adik-adik di rumah sudah paham akan penjelasan dari Kak Nila tadi? Sekarang, mari kita rubah bentuk penjumlahan berulang berikut ini menjadi bentuk perkalian. Kemudian, jangan lupa tentukan hasilnya ya. 4 ditambah 4 ditambah 4 ditambah 4 ditambah 4 ditambah 4 akan kita ubah ke dalam bentuk perkalian. Bagaimana caranya adik-adik? Kita hitung dulu berapa jumlah angka 4 dalam soal tersebut. Jumlah angka 4 di dalam soal ada 6. Maka kita tuliskan di sini 6. Kemudian kita kalikan angka yang dijumlahkan adik-adik. Berapa angka yang dijumlahkan? Ya, angka yang dijumlahkan adalah 4. Maka kita tuliskan 4 di sini. Jadi, bentuk perkaliannya adalah 6 dikali 4 sama dengan 24. 6 ditambah 6 ditambah 6 akan kita ubah ke dalam bentuk perkalian. Caranya, kita hitung dulu ada berapa jumlah angka 6 di dalam soal. Jumlah angka 6 di dalam soal ada 3, maka kita tuliskan angka 3. Kemudian kita kalikan angka yang dijumlahkan. Berapa adik-adik? Ya, betul sekali. Ada angka 6. Jadi,
Bentuk perkaliannya adalah 3 dikali 6. Hasilnya 18. Selanjutnya, 1 ditambah 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 1 kita ubah ke dalam bentuk perkalian. Bagaimana caranya? Kita hitung berapa jumlah angka 1 di dalam soal berikut ini. Jumlah angka 1 di dalam soal ada 8. Maka kita tulis di sini angka 8. Dikali dengan angka yang dijumlahkan. Berapa angka yang dijumlahkan adik-adik? Ya, angka yang dijumlahkan adalah angka 1. Maka kita tuliskan di sini dikali 1. Jadi bentuk perkaliannya adalah 8 dikali 1 sama dengan 8. Yeay! Adik-adik semua di rumah hebat! Sekarang adik-adik di rumah bantu Kak Nila untuk menuliskan bentuk perkalian berikut ini. Kemudian tentukan hasilnya ya. Contoh soal nomor 1. Dayu mempunyai 2 buah kotak pensil. Masing-masing kotak berisi 9 pensil. Jumlah pensil Dayu seluruhnya adalah, bentuk perkaliannya adalah 2 dikali 9. Hasilnya 18. Contoh soal nomor 2. Benny membeli permen beraneka rasa. Permen tersebut dimasukkan ke dalam 7 toples. Setiap toples berisi 7 permen. Jumlah permen yang dibeli Benny seluruhnya adalah, bentuk perkaliannya adalah 7 dikali 7. Hasilnya 49. Contoh soal nomor 3. Benny, Udin, dan Edo diminta meniup balon pada acara ulang tahun Mei. Masing-masing mereka meniup 4 balon. Jumlah balon yang sudah ditiup ada berapa ya adik-adik? Bentuk perkaliannya adalah, di sini tertera ada Benny, Udin, dan Edo yang diminta untuk meniup balon. Jadi ada 3 orang yang meniup balon. Maka kita tuliskan di sini angka 3. Kemudian masing-masing dari mereka meniup 4 balon. Maka di sini kita kalikan 4. Hasilnya adalah 12. Bagaimana adik-adik? Apakah adik-adik di rumah sudah memahami bagaimana cara mengubah penjumlahan berulang menjadi bentuk perkalian? Nah, semoga bermanfaat ya adik-adik pembelajaran hari ini. Jangan lupa subscribe, like, share, and comment ya video ini ke teman-teman kalian yang belum pernah melihat video ini. Dan nantikan video-video dari Kak Nila selanjutnya. Semangat belajar ya! Bye-bye!